Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar FKC Family dimanapun Anda berada? Waduh, ini kita masuk di bulan Juni ya. Di minggu awal. Nah, ini adalah pertama di bulan Juli untuk live IG dan live Facebook ya. Karena setiap satu bulan kita ada 2 kali nih memunculkan diri, menongolkan diri ya. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu, ayo yang belum pada bergabung nih jaringannya, downline-nya ya, mungkin juga upline-nya boleh dong diingetin ya. Upline silakan nonton gitu ya, saksikan gitu ya. Karena saya lihat nih kayaknya agak-agak berkurang nih jumlahnya nih belakangan ya. Jadi FKC Family, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama tambah wawasan kita ya, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan juga produk-produk FKC ya. Seperti biasa saya akan sapa dulu di siang hari yang tadi panas banget, sekarang tiba-tiba udah ada geluduk-geluduk sudah temperaturnya ini sudah menurun ya, cuaca lagi ya up down terus gitu ya. Nah, gimana nih Bapak dan Ibu? Siapa saja yang sudah bergabung? Pak Oni di sana, Pak Oni. Adakah? Banyak, banyak ya, cuman Pak Oni kesulitan untuk melihat gitu ya. Miring saya. Ya. Ya, jadi mohon maaf kalau tidak bisa disebutkan karena juga tidak bisa terlihat ya. Oke, seperti biasa siang hari ini kita akan kupas satu topik yang mungkin ini masalahnya nggak terlalu ya, beberapa orang menganggapnya sesuatu yang nggak terlalu berat, tetapi kalau menurut saya ini masalah akan menjadi berat kalau memang kita tidak bisa mengatasinya ya. Apa dia judulnya? Judulnya adalah tips sukses menurunkan Pak. Yeah. Menurunkan berat badan. Padahal saya juga pengen tahu, makanya saya pilih tema ini. Karena nggak sukses-sukses terus nih menurunkan berat badan ya. Oke, bersama saya sudah hadir Dr. Teresia Darmawan. Selamat siang, Dok. Selamat siang Mbak Deni, selamat siang Pak Oni, selamat siang Ibu Bapak member FKC dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, yang tetap positif ya. Karena situasi COVID melandai, tetapi kabar-kabarnya sudah mau datang lagi. Sedikit meningkat, mudah-mudahan cuma sedikit meningkat dan tidak meningkat terus, betul. Semoga tidak ada wave atau gelombang lagi. Betul. Semoga kita sudah bisa hidup berdampingan dengan COVID dan tetap tapi prokes. Ya, setuju sekali ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke dalam materi kita, tips sukses ya. Nah, ini kalau dilihat-lihat nih Dok, belakangan ini ya, beberapa tahun belakangan inilah, itu kayaknya orang-orang gemuk tuh banyak, makin bertambah. Contohnya di kantor kita, jadi saya juga semakin bertambah nih Dok. Jadi saya termasuk di dalam kategori yang sudah overweight. Belum obesitas, jangan sampai, tapi sudah overweight ya. Saya nggak mau ngalahin Alek lah ya, dia sebagai juara pertama ya. Dulu ada temannya. Dulu ada Reza ya. Sekarang Alex juara pertamanya sudah dipegang sama Alex, dan saya nggak mau saingan lah ya. Enggak lah, saya mengalah saja lah ya. Biar Alex aja yang jadi juara ya. Alex, halo. Mudah-mudahan nonton ya. Oke, Dr. Tres sependapat nggak dengan saya bahwa belakangan ini betul apalagi ya? Sejak COVID banyak WFH, banyak orang di rumah, mungkin tidurnya lebih banyak, makannya lebih banyak. Makannya bukan lebih baik, tapi lebih banyak ngemil, aktivitasnya lebih berkurang, jadi lebih subur. Nah, saya tertarik tuh. Tadi Dr. Tres agak sedikit meralat, lebih banyak makan, lebih banyak ngemil ya. Berarti sebenarnya beda ya, makan dan ngemil ya. Oke deh, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Silakan Dr. Tres. Mungkin nanti Dr. Tres juga akan menjelaskan produk-produk kita ya. Bapak dan Ibu silakan simak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan mulai disiapkan pertanyaannya dari sekarang ya. Oke, silakan Dr. Tres. Ya, seperti judulnya tadi, lebih ke arah bagaimana tips sukses menurunkan berat badan. Kalau saya lebih setuju
Judulnya diganti bagaimana supaya dengan berat badan kita menjadi lebih sehat. Oh ya, betul. Jadi tujuan berat badan itu biasanya adalah orang diharapkan berat badannya ideal. Terlalu besar juga nggak bagus, terlalu kurus juga tidak bagus. Ya ada istilah seperti normal weight, underweight, dan overweight. Ya, jadi normal weight adalah berat badan ideal, underweight adalah orang dengan berat badan yang kurang, dan overweight otomatis dengan berat badan yang berlebih. Kayaknya kita bertiga mewakili ya. Iya. Underweight diwakili oleh Tony, overweight diwakili oleh yang normal weight-nya Dr. Tris. Mudah-mudahan saya normal weight ya. Kemudian sebenarnya overweight juga bisa dikategorikan kepada dua. Seperti tadi Mbak Reni sudah sebutkan. Biasanya orang bilang obes ya, atau obesitas. Jadi obesitas adalah overweight yang terlalu over. Makanya diberi namanya obesitas ya, obes ya. Nah, bagaimana cara seseorang itu mengukur apakah dirinya normal, kurang atau lebih? Nah, biasanya ada dua cara ya. Cara yang jadul dulu dan cara yang lebih sering dipakai sekarang tapi lebih agak sedikit rumit. Ya, betul. Dulu kita pakai rumus apa Mbak namanya? Rumus Broca. Ini kebetulan penemunya seorang dokter dari Prancis namanya Pierre Paul Broca. Ya. Beliau pakai T. Ya. Broca. Broca mah baca ya. Jadi pengukuran berat badan itu ditentukan oleh dari tinggi badan ya, dikurangin 100, sisanya kemudian dikurangin 10%. Contohnya, bila seseorang itu berat badan tinggi badannya itu 170, dikurangin 100 jadi tinggal 70. 70 dikurangin 10% tinggal 63. Sehingga 63 adalah berat ideal seseorang tersebut. Cuman kalau dengan metode ini gampang ngitungnya ya. Cuman kalau kita dapatkan 63, bagaimana kalau 62? Bagaimana kalau 63 setengah atau 64? Apakah dikategorikan kepada kurang dan lebih? Itu lebih susah. Makanya ada metode yang baru yang disebut kepada BMI, Mass Body Index, atau bahasa Indonesianya adalah apa Mbak? Indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Ya, IMT. Indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau BMI bahasa metabolisme rate. Indeks ya. Itu adalah pengukurannya agak sedikit rumit ya, karena masih dihitung-hitung, yaitu dari berat badan dalam kilogram ya dibagi tinggi badan dikurangin berat badan. No. Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Kuadrat. Dalam meter kuadrat. Nah, itu akan nanti didapatkan nilainya itu 2 digit. Ya. Kalau di bawah 18 itu dikategorikan kepada underweight. Kalau antara 18 lebih sampai di bawah 23 ya, 23 lah, 22,9 ya, itu betul, normal weight ya, atau normal. Di atas itu disebut overweight, tapi ada batasnya. Overweight itu sampai kira-kira 27,5 ya, atau 28 ya. Nah, ada yang nilainya sampai 29 atau 30, itulah yang dikategorikan kepada obesitas. Ya. Nah, nanti kalau misalnya 29 itu hanya overweight tinggi, obesitasnya masih rendah. Tapi ada yang overweight banget, itu bisa mencapai nilai 40 sampai lebih. Betul. Nah, itu perhitungannya memang agak pakai kalkulator ya, tapi itu lebih ada range-nya. Jadi nanti akan didapatkan berat badannya antara segini sampai segini, itu nilainya berapa, masuknya dalam kategori apa, kategorinya kepada apa. Jadi bagaimana kita mengetahui BMI
kita berapa, atau kita berat badan kita tuh termasuk ke dalam golongan mana. Bila berat badan kita sudah di atas normal, usahakanlah supaya mencapai normal. Bila di bawah normal, juga usahakanlah meningkat menjadi normal. Kenapa? Karena dengan berat badan yang normal ini juga akan mengurangi faktor-faktor risiko yang bisa terjadi pada orang-orang dengan berat badan kurang atau dengan berat badan lebih. Nah, biasanya orang dengan berat badan kurang itu lebih sedikit daripada berat badan lebih. Nah, pada Indonesia ini kalau zaman dulu itu yang underweight atau kurang itu banyak sekali. Tapi dengan kemajuan kita yang artinya mungkin ekonomi Indonesia itu udah lebih baik, lebih oke, tidak lagi menjadi negara tertinggal yang bagaimana, itu memang mengiringi dengan jumlah berat badan yang meningkat. Nah, biasanya berat badan yang obes atau overweight itu banyak dialami oleh negara-negara barat. Kenapa? Karena pola makan. Paling banyak adalah dari pola makan. Antara lain, mereka banyak makan junk food. Mereka banyak makan gula atau makanan diproses. Gula itu adalah minuman, misalnya minuman soda. Yaitu ternyata itu mengandung sangat tinggi kadar gula. Dan itu mereka mengkonsumsinya sangat banyak, sehingga bisa menyebabkan obesitas. Ya, atau overweight itu. Nah, dari orang-orang seperti ini itu bisa timbul penyakit. Kenapa sih orang ditakutkan? Selain tampaknya kurang indah, mereka itu mempunyai risiko terjadinya penyakit nomor 1 adalah penyakit jantung. Dan penyakit jantung adalah penyakit yang mematikan nomor 1. Betul. Ya. Kemudian bisa terjadinya penyakit diabetes, kencing manis. Betul. Dari orang-orang dengan overweight, apalagi obesitas, itu mereka merupakan orang-orang dengan risiko terjadinya penyakit-penyakit kencing manis atau darah tinggi itu. Jadi kencing manis tidak hanya diturunkan, tapi yaitu dari pola makan yang dari orang-orang overweight atau obesitas itu, ya. Kemudian bisa terjadinya stroke. Nah, kalau underweight itu bisa juga ada penyakit-penyakit. Antara lain orang-orang dengan underweight itu paling banyak nanti pada masa tuanya beliau ini akan lebih mudah terjadinya penyakit-penyakit yang ada hubungannya sama tulang. Ya, betul. Antara lain misalnya osteoporosis, ya, atau kelemahan tulang, atau otot-ototnya memang menjadi sarkopenia atau tidak keker, ya. Sehingga yang diharapkan adalah kita tuh kalau bisa menjaga yang namanya normal weight. Ya, jadi berat badan yang normal. Ya. Caranya? Nah, caranya yaitu adalah kembali lagi ke pola hidup. Ya, bagaimana kita hidup, antara lain bagaimana kita makan. Ya, jadi yang benar adalah bila kita sudah overweight, ya saya nggak ngomong obesitas dulu. Biasanya orang akan panik, kemudian dia akan diet. Ya. Nah, dietnya itu dia tidak makan sama sekali. Satu hari benar-benar tidak makan, makanya cuma sedikit. Nah, itu adalah diet yang salah. Diet yang baik adalah kurangilah apa yang kelebihan di dalam tubuh kita. Kita harus tahu dulu bagaimana pola makan kita. Kalau seseorang dengan konsumsi karbohidrat yang terlalu berlebihan, dia harus mengurangi. Kalau orang-orang mengkonsumsi kadar gula yang tinggi, tidak hanya gula, yaitu bisa dari kue, dari minuman, ya, dari buah-buahan, ya kurangilah. Ya. Kemudian olahraga penting, karena dengan olahraga itu selain badan kita menjadi lebih sehat, itu bisa juga untuk membalance atau menurunkan orang-orang yang sedang melakukan diet. Jadi diet yang baik adalah tetap gizi seimbang, tetap harus konsumsi makanan, ya, tapi diatur makanan apa yang harus dibatasin, makanan apa yang dikurangin, gitu ya. Kemudian karena kita ini keluarga FKC, kebetulan ada produk-produk yang bisa menunjang, ya, untuk mencapainya normal weight itu, berat badan ya, ideal, ya. Berat badan ideal. Nah, ini mungkin nanti mau langsung atau ya, boleh Dok. Ini di sini kan
kalau Bapak Ibu member FKC pasti udah tahu nih, ini adalah paket berat badan ideal. Taunya paket berat badan ideal. Nah, mungkin Dokter Tes bisa jelasin sedikit peranan dari masing-masing produk di dalam paket berat badan ideal ini. Kalau kita lihat kan sini ada 3 macam ya, Dok ya. Iya. Ada on the meal, ada morning power, sama ada Noon-Lite. Noon-Lite. Nah, gimana sih perannya tuh, Dok, sampai produk-produk ini kok bisa untuk membuat badan kita itu menjadi ideal? Betul. Nah, kembali lagi yang seperti tadi saya katakan, yang sudah saya katakan, pola hidup sehat itu harus tetap. Makanan apa yang kita makan harus tetap harus seimbang. Nah, andai kata Anda mau menambahkan suplemen, pilihlah suplemen yang cocok. Nah, suplemen ini kebetulan cocok. Ada namanya Morning Power. Morning Power. Nah, Morning Power ini memang sesuatu suplemen ya. Ini memang digunakan atau sebaiknya memang diminum pada pagi hari, ya. Karena pada Morning Power ini dia banyak mengandung zat-zat atau kandungan antara lain spirulina, terus kemudian ada biji guarana seed, seed, kemudian juga dia mengandung akar ginseng, American ginseng, kemudian dia ada lagi namanya keren-keren, Damiana. Ya. Kayak nama cewek ya. Iya. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat kita itu bisa lebih menahan. Sebenarnya ini untuk stamina selama 1 hari. Oh iya benar-benar. Karena ada si ginseng itu ya, Dok ya. Dari kandungannya ini adalah untuk membuat stamina kita tidak lemas, nggak loyo. Dan makanan, sekali lagi, orang diet tetap harus sarapan. Ya, tapi betul. Sarapannya jangan kayak orang makan nasi plus Indomie atau plus mie instan atau plus segala macam karbohidrat. Jadi pilihlah makanan yang memang bisa membuatkan sumber tenaga 1 hari itu orang bekerja, ya. Dia mengandung sesuatu yang bisa menahan hawa nafsu, menahan lapar, ya, menahan lapar, ya. Kemudian otomatis tidak membuat orang loyo. Betul, Mbak Reni? Betul. Ya, betul. Ada yang mau ditambahkan? Nah, di sini pun ada judulnya dietary. Jadi ini digunakan pada pagi hari. Kemudian ada yang disebut noon. Noon adalah siang hari. Biasanya kita itu makan banyak, makan enak, makan dahsyat itu pada saat siang hari. Benar. Ini ada suplemen yang untuk sama juga. Dia untuk menetralkan makanan-makanan kita, ya, supaya biasanya orang Indonesia banyak makan karbohidrat. Kalau nggak makan nasi, kayaknya enggak. Iya, padahal udah makan roti. Betul, ya. Jadi kalau nggak makan, tidak apa-apa. Nah, ini dimakan biasanya, kalau suplemen ada yang dimakan setelah makan, ada yang dimakan sebelum makan. Nah, ini sebaiknya dimakan setengah jam sebelum makan. Ya. Kenapa? Tujuannya dari Noon-Lite ini, judulnya Noon, ya, jadi ingat aja jam 12 siang, ya, itu Noon. Ini dimakan pada siang hari. Betul. Ini tujuannya untuk mengubah metabolisme, membantu metabolisme karbohidrat itu bisa digunakan menjadi tenaga. Yeah. Jadi dia tidak dimubasir menjadikan gula, kemudian dibiarkan gitu saja. Tapi dia karbohidratnya itu dibantu untuk proses metabolismenya. Kemudian dia bisa membantu gula itu juga terserap jadi menjadi tenaga. Jadi tidak, gulanya itu prosesnya tidak menjadikan berlebihan. Jadi pada orang-orang kencing manis segala macam yang metabolismenya karbohidrat dan gula tidak baik, itu bisa terpecahkan dari produk ini. Berarti bisa dikonsumsi sama penderita diabetes ya, Dok ya? Boleh. Nah, kandungannya juga cantik-cantik, namanya ada vanadium. Ya. Ada ini, Mbak, yang saya nggak hafal, Faseolamin. Susah dari tadi Dokter Tes agak kesulitan ya. Faseolamin. Nah. Itu sebetulnya kacang putih, Dok. Iya, betul. Ya, itu jadi dia sebenarnya kayak kacang buncis bagian dalamnya tuh. Seperti gitu, kacang ginjal. Kacang ginjal itu bukan kacang buncis. Iya, khusus ada tersendiri. Ya, pokoknya bentuknya kayak gini. Ya, terus warnanya putih. Kalau kita banyak di sini sebenarnya kacang jogo, tapi itu merah. Nah, ini yang putih, ya. Dan itu
kandungannya memang bisa membantu juga untuk lemak. Ya, jadi dia Memblokir bisa ya? memblokir lemak. Nah, biasanya kan kalau siang makan banyak lemaknya, goreng-gorengan, Betul. padang dan Padang, sebagainya. betul. Jadi ini bisa dibantu, dinetralisir atau diproses sehingga tidak menumpuk di dalam badan. Berarti dia sifatnya Nuna ini bisa dibilang kan ini kan sebelum makan ya, jadi dia tuh ngeblokir dulu gitu ya dok ya. Betul. Jadi nanti pada saat kita pengen makan padang nih, berarti lemak-lemak itu udah keblokir dan gitu ya. ini bisa untuk membantu mengurangi juga kolesterol ya, karena lemak jadi ada hubungannya sama kolesterol. Betul. Nah, produk yang ketiga yaitu yang tempatnya paling besar itu selalu banyak di gadang-gadang. Ini sebenarnya adalah sumber protein, namanya Wonder Meal. Mungkin dulunya namanya dari Wonder kali ya. Betul. Wonder Meal, tapi karena dari BPOM kita memang tidak boleh dengan kata-kata itu, jadi kita L-nya diumpetin betul satunya, jadi kayak orang cedal. Wonder Meal. Tapi artinya itu meal ini adalah sangat baik ya. Sebenarnya Wonder Meal ini kandungannya adalah protein. Nah, proteinnya itu berupa asam amino. Karena sudah diisolated. Itu ternyata itu sudah diisolated menjadi asam amino. Apa sebenarnya asam amino? Asam amino adalah sesuatu yang diperlukan oleh tubuh, ya. Itu biasanya didapatkan memang dari protein. Tapi protein-protein yang kita dapatkan di luar, misalnya ayam, telur, itu kan juga protein. Tapi itu tidak bentuknya asam amino pure. Nah, ini adalah asam amino pure yang diperlukan sebenarnya oleh tubuh untuk pembentukan sel-sel di dalam tubuh. Yang tadi Dokter Tris sebelum kita siaran bilang faal gitu ya? Oh iya, betul. Jadi asam amino adalah suatu protein yang dibentukkan sebagai protein faal di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh membentukkan sesuatu yang namanya asam amino. Cuman mendapatkannya harus dari luar. Iya, benar. Dan biasanya ada bukan obat-obatan tapi sesuatu yang untuk terapi seseorang misalnya kekurangan asam amino itu diberikan obat atau zat yang benar-benar asam amino. Nah, kebetulan FKC punya makanan nih, suplemen yang memang mengandung asam amino. Nah, ini yang namanya Wonder Meal. Tujuannya dia adalah untuk pembentukan, jujur aja ini untuk pembentukan antara lain dari otot, ya. Jadi supaya ototnya itu terbentuk baik. Makanya kalau anda yang suka fitness, ya benar. suka ada minuman atau makanan protein tinggi yang jualnya juga botolannya besar, betul, harganya mahal-mahal, betul segini-gini gitu ya. Yang supaya membentuk otot, betul, ya, betul. supaya jadi berenjol gitu. Nah, itu adalah proteinnya asam amino. Nah, ini sama, ya, sehingga kenapa dimasukkan ke dalam diet paket berat badan ini? Karena asam amino ini nomor satu keunggulannya pada Wonder Meal bisa membentuk otot kita menjadi badan kita tuh menjadi otot. Jadi mengurangi lemak. Jadi kerjanya itu adalah kembali lagi ketiga ini adalah mengurangi lemak, terus membantu metabolisme karbohidrat menjadi tenaga, bukan menjadi gula yang sia-sia. Kemudian menstabilkan gula di dalam makanan kita sehingga tidak menumpuk di dalam badan. Ya, sehingga diharapkan dengan diet kita yang seimbang ditambah suplemen, cepat didapatkan berat badan yang ideal. Terutama ini adalah buat orang-orang dengan overweight dan obesitas. Cuman terus terang, ya, ini bukan obat yang bikin 1 minggu turun langsung 7 kilo, ya, benar seperti di iklan-iklan itu saya juga tidak setuju. Betul. Lebih baik Anda turun sedikit-sedikit tapi terus dan stabil, tidak yoyo. Karena yang diharapkan adalah bukan penampilan dari luar, tapi adalah kesehatan dari luar dan dalam. Betul. Waduh, komplit banget nih. Dokter Tris sudah langsung menjelaskan ya mengenai bagaimana sih cara mengukur berat badan ya tadi di awal ya.
saya masuk range-nya kemana nih gitu ya. 18 kurang. Iya, 18 kurang, apa di atas normal apa di sampai atas 23, apa kemudian normal, overweight sampai dengan 27 28. obesitas. Iya, atau masuk dalam kategori obesitas ya. Waduh, kita lagi di jalan nggak bisa ngitung-ngitung, ya udahlah pakai yang rumus tadi ya, rumus si Broca ya, dokter jadi, Broca. Jadi tinggi badan dikurangin 100 dikurangin 10%. Mungkin tambah sedikit dokter Tes, kalau untuk wanita dikurangin 15%. Ya, boleh. Kalau wanita dikurangin 15%, kalau pria lebih diskonnya lebih dikit. Wanita tukang nawar, iya, benar, dikasih diskon. Ya tapi kalau repot gitu 15% ya udah 10% nggak apa deh. Iya. Jadi kira-kira range-nya kalau batasannya misalnya didapatkan seperti tadi 170 dikurangin 100 dikurangin 10% jadi 63. Kalau Anda 62, 63, 64 masih dikategorikan kepada normal. Tapi kalau sudah lebih dari 5 itu hati-hati, mungkin Anda sudah keluar dari jalur normal. Ya, atau kalau mau lebih gampang lagi, wah sekarang banyak tabel berat badan, tinggi badan. Jadi Anda bisa googling ya. Misalnya contoh. Pak Oni tingginya berapa Pak Oni? 170. Ah, masa? Ya udah deh 160. Kuatingnya 10% sama nunduk ya Pak. Oke, 160. Jadi untuk ini ada untuk wanita dan untuk pria ya Pak Oni ya. Jadi Pak Oni kan yang pria ya, berarti 160. Pak Oni berat badannya berapa? Sekarang 56. 56. Oh, kurus dong. Oh iya, pasti. Nggak masuk di dalam sini. Nah, masuk nih, kecil katanya. Jadi Pak Oni untuk 160 itu 56 ya? Itu masuknya kategorinya kecil, Pak. Pak Oni tadi kan ngakunya 70. 170 ya, udah deh 170. Berat badannya berapa? 56. Enggak nyampe. Kecil pun enggak nyampe. Lebih kecil lagi, Pak. Makanya mendingan ngomong 160, Pak. Kalau soalnya kalau 170 56-nya enggak ada, batas bawahnya tuh 58 kilo. Jadi harus SS ya. Ya, nah ini lebih gampang lagi. Nanti Bapak dan Ibu bisa browsing sendiri. Tapi yang tadi disampaikan Dr. Tes itu juga gampang ya, si rumusnya si Broca ya, Dr. Broca. Kemudian yang kedua tadi kita juga belajar dari Dr. Tes berat badan yang berlebih, overweight ataupun bahkan obesitas itu banyak mendatangkan penyakit. Ya, penyakit jantung, diabetes yang paling banyak ya, seperti itu. Dan mungkin juga yang tadi Dr. Tri sampaikan, kalau orang yang underweight bisa kena ke osteoporosis atau masalah tulang, tetapi overweight juga bisa ke tulang semuanya juga ya. Bisa. Jadi Dok, ya? Mungkin pesan saya kalau bagi Anda yang punya anak kecil, biasakan juga overweight itu jangan dibiasakan dari kecil. Oh iya ya, benar, kan benar. banyak orang tua ya, oh anaknya gini-gini lucu, kurus. Kalau saya sangat tidak setuju ya. Jadi berat badan ideal tetap harus sejak anak itu kecil. Ya, kalau lahir agak susah karena kalau bisa berat badan normal. Tapi kadang-kadang 1 dan 2 hal berat badannya kurang atau apa itu harus cepat dikejar, antara lain dengan pada saat dia bertumbuh misalnya dengan ASI. Itulah tujuannya ASI. ASI itu jarang menyebabkan anak itu menjadi gemuk. Bila seorang bayi itu mendapatkan ASI, itu dia jarang sekali menjadikan anak overweight. Yang gemuk, yang lucu, yang katanya orang lucu ya, dia akan berat badannya biasanya itu ideal. Dan dengan keuntungan ASI, karena dia mengandung kolostrum, itu adalah suatu zat yang sangat penting didapatkan dan hanya pada 1-2 hari pertama. Habis itu seumur hidup dia nggak akan dapat lagi dari ibunya, kecuali nanti adiknya atau apa ibunya hamil lagi. Itu adalah cikal bakal zat yang bisa menyebabkan imun di dalam tubuh seseorang anak. Nah, biasanya anak yang gemuk ya itu biasanya dengan susu formula. Ya, anak sapi ya. Anak sapi atau anak kambing ya, atau sekarang anak kedelai ya. Cuman kalau mungkin anak kedelai enggak terlalu separah ya. Anak sapi ya. Jadi usahakan jangan kita merasa lucu anak itu gemuk ya. Karena kalau sejak kecil gemuk, anak itu
pada saat dia belajar jalan dia akan aktif karena dia mempunyai sesuatu keahlian baru. Nah bila ada anak gemuk otomatis kan dia berat, lebih sering jatuh-jatuh, ya lebih sering, itu kasihan. Jadi biasakan capailah berat yang normal, berat yang ideal, karena kalau dari kecil gemuk nanti besarnya itu untuk menjadikan kurus lagi susah, dia harus ada effortnya yang berat, dan nanti anak itu juga akan mengalami tahap kesal, malu, bully, ya. Jadi usahakan tidak usah anak Anda atau cucu Anda atau apa kepingin lucu, gemuk kayaknya sehat, tidak, karena gemuk itu bukan sehat. Oke, ya ingat ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kemudian yang paling penting lagi tadi pelajaran yang kita dapat di siang hari ini dari Dr. Tris adalah mengenai produk kita. Ya, ini produknya bagus nih ya. Dr. Tris tadi juga bilang paket berat badan ideal, tapi ingat tidak bisa instan karena memang ini bukan obat ya. Ini adalah suplemen, dan sebenarnya yang kita ambil dari sini adalah merubah habit, merubah kebiasaan ya. Jadi kalau misalnya kita konsumsi Morning Power, tadi Dr. Tess bilang ini bisa menahan lapar, sekaligus juga anti loyo. Betul. Karena kan ada ginsengnya. Betul. Nah kalau kita sudah terbiasa, misalnya kalau kita nggak lapar, otomatis porsi makan kita berkurang, Dok. Iya. Dan ini kalau misalnya kita biasakan nih day per day, kemudian setiap minggu, setiap bulan, nanti lama-lama kita sudah punya habit yang bagus nih. Yang tadinya porsi makannya kalau sarapan itu segunung, kita bisa kurangin seperti itu. Ataupun mungkin dari jenis makanan yang kita konsumsi. Biasanya pagi-pagi Pak Oni nasi uduk ya, lengkap dengan atribut-atributnya ya. Tetapi mungkin sekarang ya sudah oke lah, nasi uduk nggak apa-apa, tetapi pernik-perniknya itu berkurang seperti itu, porsinya nasinya berkurang. Kelihatan, biasanya nasi uduk nasinya nanti nggak kelihatan di Iya betul ya. Kemudian apa tadi kita belajar dari Dr. Tess, Nunlight ya. Nunlight ini dia memblokir nih Bapak dan Ibu ya. Jadi kenapa dikonsumsinya siang hari dan sebelum makan? Karena untuk memblokir dulu. Jadi pada saat kita belum makan, kita konsumsi dulu si Nunlight ini. Nah nanti pada saat kita ketemu perut kita atau lambung kita ketemu nasi, ketemu makanan, itu tuh udah dia daya tampungannya itu udah terisi gitu loh, Dok ya, dengan si Nunlight ini. Jadi otomatis tidak terlalu banyak makanan yang masuk, karena sebenarnya lambung kita juga sudah terisi juga. Dan terus terang suplemen yang seperti ini antara lain Nunlight itu dia bisa membantu proses yaitu karbohidrat yang masuk, ya, sehingga cepat-cepat di metabolisme, ya, betul. Sehingga dia cepat diubah menjadi tenaga, ya, nggak mandek di dalam, betul. tidak jadi penumpukan gula. Ya. Makanya Nunlight ini juga kan Bapak Ibu tahu ya, dia ada juga di dalam paket berat badan ideal. Paket diabetes ya. Nah seperti itu. Jadi begitu Nunlight ini masuk ya, dia akan merubah si karbohidrat ini cepat menjadi energi, menjadi kalori ya. Jadi dia nggak membuat si karbohidrat ini menumpuk di pembuluh darah kita menjadi dalam bentuk gula ya, nggak menumpuk seperti itu ya. Jadi langsung diedarkan ke seluruh tubuh karena dia sudah menjadi energi seperti itu ya. Dan yang lebih bagus lagi, nah Bapak Ibu yang suka fitness sekarang nggak perlu lagi sih beli yang kayak begitu, yang botol-botol gede begitu ya, Dok ya. Nah kita cukup di konsumsi Wondermeal ya, karena Wondermeal ini isinya adalah asam amino. Kenapa asam amino? Karena proteinnya adalah dalam bentuk isolated, tadi Dr. T sudah sampaikan ya. Nah asam amino penting ya. Sebenarnya ada banyak asam amino ya, ada sekitar 20-an asam amino. Itu ada yang esensial, ada yang non esensial. Artinya ada yang bisa dibuat oleh tubuh kita, ada yang tidak bisa dibuat. Tetapi yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita, itu pun juga kita dapatnya susah nih, Dok. Betul. Seperti tadi kita bahas di awal tuh, kalau kita makan tempe itu kan protein. Ya, tapi kan belum tentu bukan isolated. Betul, bukan dalam bentuk protein isolated. Jadi otomatis ya kalau kita makan tempe, di situ harus dipecah dulu. Begitu dipecah proteinnya belum tentu masuk semua nih. Belum tentu masuk ke dalam tubuh kita semua dalam bentuk yang asam amino itu sudah dipecah tadi. Nah beda dengan Wondermeal
Kalau Wonder Meal itu proteinnya sudah isolated, berarti udah dipecah semua, udah kita enak deh, tinggal ngambil asam amino. Ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sudah bisa tergambarkan, sudah bisa mencerna sebenarnya kenapa di dalam paket berat badan ideal itu ada si Morning Power, ada Noonlight, ada Wonder Meal, apa perannya, ya. Bagaimana cara kerja dia di dalam tubuh kita, ya. Mudah-mudahan sudah bisa terbayangkan, ya. Oke, sebelum kita tutup, Pak Oni, apakah ada yang bertanya? Oh, masih banyak waktu, jadi silahkan kepada Ada Ibu. pertanyaan dari Mulyanawati Zainal. Bertanya tentang untuk minum Wonder Meal berapa kali sehari untuk menurunkan berat badan, dan untuk anak usia 12 tahun apakah bisa konsumsi Wonder Meal? Oke, Dokter Tris. Oke, kalau Wonder Meal itu kan sebenarnya protein, sebenarnya boleh 2 sendok. 2 sendok takar ya, boleh. Nanti dicampur sama air boleh, mau sama buah-buahan boleh. Dengan jus supaya rasanya itu lebih enak. Betul. Jadi ini sifatnya seperti sesuatu yang saya nggak boleh menyebutkan nama lain, tapi yang nanti dia akan bisa mengembang ya Mbak. Betul, terus menggumpal. Ini loh, apa ya, mengenyangkan mengenyangkan, gitu ya. benar ya. Jadi sebenarnya kalau untuk takarannya sih itu takaran yang Dokter Tes bilang tadi itu adalah takaran paling minimum sih sebenarnya gitu kan ya. Kita kembalikan lagi gitu loh ya Ibu Mulyana ya. Jadi kalau misalnya memang berat banget ya kita bisa konsumsi misalnya sehari 3 kali misalnya. Jadi pagi, siang, sore sekali konsumsi 2 sendok takar. Saya juga terbiasa konsumsi, mungkin Pak Oni juga tahu ya, setiap pagi pasti saya akan kocok pakai shaker, Dok. Ya. Kalau saya pakai shaker, itu yang saya bilang banyak di pasaran juga ada produk-produk yang untuk diet yang katanya untuk membantu menurunkan berat badan, itu semua rata-rata harusnya sama sistemnya. Karena dia sifatnya mengembang, kemudian diminum jadi kenyang. Di dalam nanti ngembang lagi, sehingga habis itu makannya juga jadi berkurang sedikit. Betul. Nah, kenapa tadi ditambah jus atau ekstra buah lah atau apa supaya satu memang rasanya lebih enak, dua supaya bervariasi. Ya, betul. Jadi nggak minumnya itu aja, minum itu. Betul. Ya. Jadi kalau untuk mau menurunkan berat badan, saya tambahkan sedikit ya. Ini bisa sebagai pengganti, boleh pengganti sarapan, boleh pengganti makan malam. Ya, boleh dua-duanya. Mau sarapannya ini, makan malamnya juga. Misalnya Anda benar-benar berat badannya berlebih sekali begitu ya. Jadi boleh Wonder Meal dijadikan sebagai pengganti sarapan, kemudian makan malamnya juga. Kalau Anda masih merasa lapar di malam hari, boleh tambah dengan buah-buahan gitu Dok. Ya, boleh tambah buah-buahan, boleh mau pakai salad ya, misalnya sayur-sayuran ya, pakai mayones sedikit gitu, itu juga boleh ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, anak umur 12 tahun. 12 tahun. Ini batasannya ya, Bapak dan Ibu, sekali lagi kita masih mengacu dari WHO bahwa usia anak adalah usia sampai dengan 12 tahun. Jadi kalau masih di bawah 12 tahun tidak boleh. Iya. Enggak, dia tanya justru di atas 12 tidak boleh, tahun, Dokter di atas Tris. 12 Iya. 12 Karena tahun. Saya ingat Dokter Tris kan juga pernah menyampaikan di tema yang mana ya, saya agak lupa. Anak-anak itu sebenarnya aktivitasnya dia masih banyak gitu ya Dok ya. Kalau dia gemuk tuh sebenarnya lebih baik. Lebih baik dia suruh aktivitas. lebih aktivitas. Iya, betul. Iya. Tapi kalau gimana Mbak Rini, kalau sudah di atas 12 tahun, misalnya 12,5 tahun, apakah boleh mengkonsumsi? Boleh, tapi dengan dosis yang jangan terlalu banyak. Kalau menurut saya sebenarnya semua batasan anak itu 12 tahun, benar. Tapi kalau anjuran saya, anak-anak itu jangan terlalu banyak dikasih suplemen yang tidak perlu. Jadi belilah dia suplemen yang basic, antara lain suplemen yang boleh diberikan pada anak-anak yaitu suplemen mengandung kalsium, benar. Ya, suplemen yang mengandung vitamin C boleh, suplemen mengandung vitamin B boleh, ya, mengandung vitamin D sedikit sudah boleh. Jadi kita punya tuh produk yang boleh dikonsumsi
dari segala macam usia, yaitu yang namanya Kalsium kalsium McD. ya. Nah, andai kata anak-anak itu ada anak-anak yang memang obesitas Iya, banget, benar-benar. boleh ditambahkan dengan suplemen untuk menurunkan berat badan. Tapi saya rasa mungkin yang Wondermeal aja, ya. Betul. Cuman jangan terlalu banyak dulu. Iya, benar-benar. Jadi sedikit, cobalah sedikit. Tapi kalau bisa dari anak itu harus diberi porsinya berapa yang harus dia makan. Antara lain nomor 1, makan harus sarapan, makan siang dan makan malam. Itu harus 3 kali. Yang harus dikurangin adalah snackingnya, ya. Dan jenis snacking apa itu yang nggak boleh. Jadi gorengan atau makanan yang terlalu gurih, yang kayaknya nggak bisa stop ya kalau makan, itu yang harus dihindari. Nagih gitu ya. Dan minuman, hindari minuman yang berwarna. Berilah minuman putih. Kalau Anda mau beri minuman berwarna, bikinlah jus segar buat anak kalau pagi atau kalau siang, sekali sehari cukup. Sisanya dia harus banyak makan buah, makan sayur, dan olahraga itu harus penting. Harus dilakukan. Ya. Nah, anak-anak yang melakukan pola hidup seperti ini, niscaya dia akan pelan-pelan akan berkurang berat badannya ya. Karena dia masih aktivitas, masih lari-lari, masih main-main dan sebagainya. Kalau sudah sekitar-kita lebih suka capek ya. Ya Bu ya, dikasih aktivitas Bu ya, seperti anak-anak saya juga, mereka yang 2 itu taekwondo, Dokter Tres. Nah, itu bagus. Zaman sekarang anak-anak sangat kurang aktivitas. Kenapa? Karena mereka aktivitasnya jempol. Iya, benar. Jempol yang kurus ya. Ya, jempol, dan akhirnya makin banyak anak-anak yang berkacamata. Yes, betul ya. Nah, ini karena perlu. Mereka itu kaum apa ini namanya? Ini adalah anak-anak yang memang jarang sekali dia berolahraga secara fisik. Jarang ada yang main-main di lapangan, main bola, main kasti atau apa. Betul. Mereka lebih main game, ya. Bisa main game, misalnya tidak ada waktunya bisa sampai malam. Memang yang di game itu mungkin olahraga, tapi bukan olahraga fisik. Fisik mereka yang bisa mengeluarkan keringat, ya. Padahal keringat itu diperlukan untuk mengurangi racun-racun dari dalam tubuh kita. Ya, penting itu ya. Oke, mudah-mudahan terjawab Ibu Mulyana titik-titik, lupa belakangnya tadi. Adakah lagi pertanyaan Pak Oni? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Oke, baik, kalau tidak ada, saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin Bapak dan Ibu sering dengar 4 sehat 5 sempurna, ya. Tetapi kayaknya sekarang ini sudah bergeser, Dokter Tris. Ya, sekarang ini Kemenkes itu sudah membuat satu bukan aturan tapi slogan baru, ya. Namanya isi piringku. Dokter Tris waktu itu juga sempat ya. Saya paling suka yang Mbak Reni bikin itu ya. Ya, jadi isi piringku. Mungkin zaman dulu kita tuh 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang sudah isi piringku, ya. Nah, Bapak dan Ibu pahami. Jadi yang dimaksud isi piringku ini per kita sekali makan ya. Namanya juga satu piring kan. Seperti tadi perumpamaan. Misalnya Pak Oni makan nasi uduk 1 piring. Nah, itu udah nggak boleh tuh seperti itu ya. Jadi piring kita ya, misalnya piring itu harusnya bulat ya Pak ya. Iya. Contohnya ini aja deh ya. Saya lupa tadi bawa piring saya nih. Nih misalnya bulat ya. Ini kan misalnya piring kita nih Bapak dan Ibu. Ini kebetulan ada belah lagi. Ini tadi jatuh barusan jadinya kebelah ya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti piring Anda nih dibelah begini nih. Ya, separuh begini. Ya, kemudian nanti belah lagi di sini atas nih. Kelihatan nggak sih Pak Oni kalau saya begini? Kelihatan ya. Belah lagi begini, belah lagi. Oh, ada spidol Pak Oni, mungkin bisa dibantu sedikit Pak Oni. Lupa saya. Iya. Terima kasih Pak Oni. Nah, nih Bapak dan Ibu. Jadi isi piringku. Nah, ini misalnya piring ya. Kemudian kita bagi di sini. Mudah-mudahan terlihat ya, bagi 2. Kemudian yang ini dibagi lagi, berarti kan ini Dokter Tes, berarti ini yang ini 2/3, ini 1/3-nya. Kemudian ini begini dibelah lagi, ya. Nah, ini adalah makanan pokok di sini. Ya, di sini adalah makanan pokok. Makanan pokoknya tergantung. Kalau di tempat Anda makanan pokoknya jagung ya jagung, kalau nasi Pak Oni apa? Roti ya?
Iya. Europe ya, di Europe ya. Atau spaghetti orang Itali. Makanan pokok itu yang kita sebut karbohidrat. Karbohidrat. Itu ya. bisa terjadi dari beras, nasi, atau bisa dari tepung-tepungan, itu bisa dari mie, Iya. ya, pasta. Pasta. Itu makanannya Pak Oni, ya. Iya. Terus kemudian juga bisa jagung di beberapa daerah kita. Betul. Kemudian Sagu. bisa sagu. Iya. Itu semua masuk ke dalam makanan pokok yang kita sebut kepada karbohidrat. Iya. Dan itu tetap penting dan tetap harus. Betul, makanya dia di sini nih Bapak dan Ibu, ini sekitar 2/3 ya dari belahan ini ya, dari yang kita ambil tengah-tengah. Jadi piring Anda dibelah dulu. Nah ini 2/3-nya adalah makanan pokok. Kemudian di sini apa? Di sini ada lauk. Ya, ini sepertiganya adalah lauk. Ingat, sepertiga dari setengah bagian. Ya, nah yang ini apa nih? Sebelahnya makanan pokok. Ini yang setengah ini adalah sayur dan buah, Bapak dan Ibu. Jadi benar-benar banyak nih, Dokter Tris. Jadi piring kita separuhnya sayur dan buah, di mana sayur itu menempati posisi di sini 2/3, kemudian buahnya ada di sini, itu 1/3. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah yang saat ini ditekankan, Ideal. ya, Ya, yang ini untuk adalah mencapai berat badan ideal. Betul. Dan ini adalah sebenarnya diet yang menggantikan Pola makan. 4 sehat 5 sempurna. Betul. Dan sebenarnya ini tetap bersama. Ini mengabarkan kepada karbohidrat, protein. Betul. Ya, protein itu bisa hewani, Benar, bisa nabati, nabati, ya. ya. Ya, kemudian mineral, vitamin diwakili dari Sayur juga dan buah. buah, ya. Nah, alangkah baiknya kalau memang kalsium itu didapatkan. Yaitu kalsium itu biasanya didapatkan dari susu. Tapi sangat jarang kita sekarang setiap kali makan minum susu, setiap kali Betul. makan minum susu. Apalagi sekarang banyak susu laktos intolerance, ya. Benar. Jadi entah kenapa ada sekarang banyak. Kalau dulu kayaknya lebih jarang, ya, dengan bertambahnya ini Jadi banyak yang kasus alergi susu, ya. Tapi kalau bisa, ini adalah isi piringku adalah yang terbaru. Tapi anjuran saya tetap, andai kata bisa sejak kecil sampai usia pertumbuhan, ya, Minum susu. berilah susu, karena susu itu banyak mengandung kalsium. Iya, Dan betul. kalsium itu sangat diperlukan untuk pembentukan dari kekuatan tulang kita. Iya. Tapi susu, bukan susu kental manis. Iya, bukan Ya. kental manis ya. Kalau kental Ya. manis buat bikin kue aja. Bikin kue dan es. Iya. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, gimana? Sudah paham ya dari penjelasan kita di siang hari ini mengenai paket berat badan ideal. Jadi intinya adalah terlalu kurus nggak bagus, kegemukan apalagi. Betul, ya. Tapi diharapkan dengan berat badan ideal kita bisa mencapai, usahakan untuk menghindari penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa kita hindarin, antara lain kencing manis. Apalagi orang-orang yang sudah mempunyai keturunan, karena kencing manis itu merupakan suatu penyakit yang bisa diturunkan, tapi bisa dihindarin. Ya, yaitu pola makan hidup sehat itu yang harus kita lakukan. Oke, sip deh pokoknya ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, sudah banyak belajar pada siang hari ini kita ya, bareng-bareng sama-sama kita belajar. Jadi lebih bisa lebih bisa paham ya mengenai produk-produk FKC, kaitannya si produk Wonder Meal, kaitannya produk Morning Power, bagaimana cara kerja Nurlight ya untuk membantu seseorang mendapatkan berat badan yang ideal ya. Nah, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan Bapak dan Ibu, terutama untuk Anda yang memang punya masalah dengan berat badan seperti saya. Enggak lah, Mbak Reni sebenarnya enggak, cuma lebih sedikit. Dan memang dengan bertambahnya usia, apalagi sudah mendekati menopause buat wanita, itu akan sangat sulit untuk menurunkan berat badan. Ya, jadi banyak yang cerita, padahal saya makannya sehari sekali loh, tapi tetap berat badannya susah turun. Kenapa? Karena itu sudah timunan dari lama, dan pada suatu saat mau dibuang itu sangat sulit. Dan biasanya orang-orang seperti ini olahraganya kurang, apa yang dimakan mungkin makan beratnya sekali, tapi temannya berkali-kali. Dan yang lebih nggak bisa kita hindari,
pertambahan usia itu menyebabkan metabolisme tubuh kita metabolismenya juga berkurang. Ya, Iya. makanya sehingga untuk seimbangkan kita harus ada aktivitas dan ada usaha lebih berat ya untuk supaya jangan mencapai, maksudnya makin lama makin tinggi. Iya. Ya, jadi pilihlah makanan yang sehat, pilihlah makanan yang tidak diproses ya. Tidak diproses artinya langsung bikin ya, jangan yang terlalu diawetkan, jangan yang kalengan, jangan yang dengan proses pengasinan terlalu banyak, karena makanan-makanan itu mengandung garam yang tinggi. Garam yang tinggi, gula yang tinggi itu akan bisa meningkatkan berat badan. Dan mungkin satu lagi kalau dari saya, kalau Bapak dan Ibu punya konsumen yang mau turunkan berat badan, mungkin tidak bisa disamaratakan untuk pemberian dosisnya dan juga untuk lama waktunya. Karena tadi faktor-faktor yang tadi disampaikan Dr. Tris ya, usia dan sebagainya itu berpengaruh. Jadi jangan berharap kalau Anda punya konsumen umur 50 tahun sama umur 25 tahun dengan berat badan yang sama, kemudian sama-sama ingin menurunkan berat badan, tercapai dalam waktu yang sama, dalam kilogram yang sama turunnya, itu nggak akan mungkin Ya, bisa. betul. Ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, usia aja itu udah paling nomor satu mempengaruhi. Belum lagi kita melihat kebiasaan makannya, belum lagi melihat kebiasaan hidupnya atau pola hidupnya. Nah, ini banyak faktor yang ada di sekitar kasus ini, gitu ya. Oke, baik, sampai di sini jumpa kita Bapak dan Ibu. Sepertinya sudah hampir 1 jam. Nanti tiba-tiba soalnya IG-nya akan habis sendiri, akan silap sendiri ya Poni ya. Yeah. Kalau lebih dari 1 jam. Intinya kita sudah pahami sama-sama. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, masih mau bertanya lagi, bisa disampaikan ke WhatsApp Healthcare Online di 081212000933. Mungkin nanti Dr. Tris juga bisa membantu menjawab di sana ya. Sampai di sini jumpa kita Bapak dan Ibu. Kita akan kembali lagi di minggu depan. Topiknya menyusul ya, karena kita akan pilih topik yang menarik untuk Bapak dan Ibu ya. Jadi kita akan pilihkan yang menarik yang ya sesuai dengan kondisi saat ini mungkin ya Dok ya. Apakah itu ditunggu saja ya. Sampai di sini jumpa kita. Sekali lagi terima kasih Dr. Tris. Terima kasih Mbak Rini, terima kasih Pak Oni, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga dengan 1 jam ini bisa menambah sedikit pengetahuan dan bisa membantu supaya kita semua tetap sehat. Amin. Tapi tetap jaga kesehatan, tetap prokes. Oke. Ya, karena kesehatan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FKC. Bye-bye.